Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masih di jurnal section. Eh, Kali ini akan apa ya? Kita akan share bagaimana cara mensubmit sebuah jurnal ke SC. SC ini milik Web of Science. Jadi SC ini kalau kita mau submit di Web of Science yang SC ini alurnya adalah ada dua prosedur. Yang pertama kita harus mendaftarkan publishernya terlebih dahulu, baru kita bisa mendaftarkan jurnal kita. Nah, dalam kondisi hal ini berarti Ekonomika ini sudah punya akses untuk submit karena sudah memiliki akses untuk publishernya itu sudah di accept sama si Web of Science. Nah, sehingga kita sudah bisa melakukan proses submit jurnal. Nah, ini kalau prosesnya di awal itu prosesnya panjang ya. Jadi dari pertama kita melakukan pendaftaran di awal, kemudian nanti pihak dari Clarivate ini mengkonfirmasi karena di Indonesia kebanyakan jurnal itu adalah di bawah program studi gitu ya, atau di bawah fakultas, sementara di luar biasanya itu adalah di bawah universitas, sehingga pihak Web of Science atau Clarivate meresponnya seperti ini ada hal aneh, apakah demikian? Ya, kita tinggal menjawabnya bahwasanya sesuai dengan ISSN, karena kita mendaftarkan jurnal memang ke ISSN, memang terdaftarnya sebagai fakultas gitu ya. Atau publishernya itu adalah fakultas bukan universitas. Maka kita tinggal konfirmasi saja, maka nanti pihak Web of Science akan memperbolehkannya. Nah, maka nanti tinggal kita ketika sudah di akhirnya nanti kita di approve seperti ini. Mana tadi ya, ini prosesnya panjang ya. Jadi we have completed your registration and you can now submit journal to the publisher portal. Nah, ini artinya publisher kita sudah disetujui oleh Clarivate untuk mensubmit jurnal. Nanti sehingga jurnal-jurnal bawah fakultas atau publisher yang sama itu cukup dari satu akun tersebut yang submit, tidak perlu masing-masing editor in chief melakukan submission. Nah, ketika kita sudah login ke halaman tadi yang diberikan oleh technical supportnya, di sini adalah Simon. Nah, kita klik halaman ini, nanti diarahkannya ke sini. Kemudian kita tinggal klik submit jurnal. Nah, ini isiannya ada 6 tahapan. Kita tinggal mengikuti sesuai dengan isian yang perlu kita masukkan. Di sini ada ISSN. Kalau kita lihat di sini, ini berarti yang print ya. Ini kalau kita checklist maka di sini tidak perlu diisi karena this journal does not have a print ISSN. Tapi kalau kita punya, nah, maka ini kita uncheck, kemudian kita cari versi printednya. Nah, ini ya, kita copy. Nah, kita paste di sini. Ini juga sama, kita paste. Nah, ini perlu diingat. Perlu hati-hati, please note that ISSN cannot be changed or edit after proceeding to the next page. Jadi kalau udah next page, ini nggak perlu diedit lagi, tidak bisa diedit lagi. Maka hati-hati untuk mengisi ini. Tapi kalau misalnya terjadi kesalahan bagaimana? Nah, dia minta you will need to re-enter all other information. Jadi tinggal ini di refresh aja ya, atau di close di sini, kita tutup, kemudian kita buka lagi link tadi gitu ya. Tapi kalau tidak ada kesalahannya kita lanjut saja. Ini juga kita copy, nah, kita masukkan. Nah, ini sama juga kalau kita tidak punya versi online-nya, ini kita checklist. Nah, cuman pasti kita semuanya punya ini ya, dua versi ini. Next. Nah, select the language that the full text is published in. Bahasa apa yang digunakan? English, karena Ekonomika sekarang sudah full in English gitu ya. Jadi ini kita checklist. Tapi kalau misalnya di situ ada dua language, ada English dan Indonesia, maka kita tambahkan di sini Indonesian. Nah, ini ada Indonesian gitu. Kemudian bahasa apa aja yang
dalam bahasa Inggris or in Roman script atau di tulisan Latin gitu ya. Nah, kita checklist semuanya aja karena memang semuanya sudah berbahasa Inggris ya. Nah, klik next. Nah, ini please fill out the journal detail below. Official journal title. Nah, ini journal title-nya kan ini. Journal title-nya ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian additional title. Sebenarnya ini tidak wajib karena tidak ada bintangnya ya. Editor in chief-nya kita masukkan. Nah, ini untuk editor in chief-nya. Kemudian ini nggak bisa diedit karena sudah given dari sana. Jurnal homepage-nya kita copy juga. Oke. Kemudian additional ini nggak bisa diedit juga karena tadi sudah diisi di tahap pertama. Kemudian ini Indonesia. Kita cari Indonesia. Ini juga Indonesia juga ya. Indonesia, postcode-nya ada di halaman bawah ini, kode posnya. Kita copy, paste di sini. Kemudian provinsinya Central Java, citynya Semarang, gitu ya. Street address-nya kita tulis ini aja, Jalan Prof. MK, Ngalian. Oke, kemudian first years of publication, ini kita tulis 2010. Frekuensinya 2 tahun sekali, itu semi annual ya. Kita juga bisa lihat di sini, published twice years by Islamic Economic Journal gitu ya. Oke. Kemudian research review article in last year 2021, most recent issue. Ini disuruh masukkan, please enter the most recent issue. Oh, kalau ini betul ya, please enter the number of the research and review article the journal has published in the last calendar years. Baik, untuk first years of publication 2010, frekuensinya semi annual, research review article in last year dalam 1 tahun terakhir itu ada 14. Kemudian most recent issue publication, ini infonya suruh volume berapa, isu berapa, tahun berapa. Nah, di sini isu nomor 12, nomor 1 2021. Berarti 12,1,2021. Oke, publication model full open access. Ini untuk imprintnya kosongin aja, nggak apa-apa lah ya. Karena di sini tidak ada bintangnya ya. Ini tidak wajib. Is the journal published in conjunction with a society, association, or institution? Jadi apakah jurnal ini ada kerjasama dengan organisasi gitu ya, atau apapun itu. Kalau ada, klik yes, nanti dimasukkan dia kategorinya apa, dia sebagai apa, institusi atau co-owner. Nah, karena di Ekonomika ini tidak, maka no. Kemudian ini berarti statusnya adalah sebagai publisher, ownernya. Kemudian subject area, kita ekonomi ya. Ekonomi kita cari ekonomi. Economic, ada lagi Islamic, engineering, manufaktur, ocean, etik, ethnic, family, film, food, healthcare, history, social science, kemudian imunologi, industrial,
kemudian language, law, linguistik, literatur, teori, criticism, British, German, Romance, logic, management, marine. Kita sesuaikan ya dengan kategorisasinya. Mining, nano, nursing, kemudian filosofi, fisika, psikologi, plan putri, politikal, psikologi, public health, radiologi, religion, robotik, social science. Nah, ini mungkin masuk ya. Atau kita bisa melihat dari kompetitor ya ini ya. Kompetitor yang masuk itu apa? Nah, coba kita bisa cari di MGV. MCL Clarivate ya di sini MGV. Kemudian kita cari ekonomi. Nah ini ada ini Indonesia kemungkinan ya. Bukan Malaysia. Nah kita bisa lihat dia kategorisasinya apa. Semi-annual is superior to primary language issue. Sorry, ini tadi isu ya. Please enter the number of users. Ini ekonomik ya. Dia kategorisasinya satu ekonomik. Coba kita lihat lagi Islamic. Turkish Journal Islamic Economic Turki. ISRA ini ya. Coba kita lihat ISRA ini sangat terkenal ya. Kategorisasinya dia business and finance juga bisa. Jadi kita bisa masukkan juga bisnis di kategorisasi tadi. Nah ini ya. Oh yang bawahnya business finance. Kemudian yang social science tadi nggak usah aja biar tidak terlalu melebar ya, karena kita bukan Islamic Studies tapi Islamic Economic. Nah, seperti di sini business finance, kemudian ini kan society or institutionnya, publisher website, semi-annual, England, Fish, ini MN Scope, Emerald Insight, first year published 2009, issue per years 2, primary language English, average name publication. Nah, ini issue per years. Kalau di sini bukan issue per years ya, tapi ini issue per years semi annual ini ya. Tuh ini di sini munculnya. Oke, kita lanjutkan. Di publisher sudah, kemudian ini di business finance economic sudah. Kemudian diminta URL dari publication ethic. Nah, kita di sini masuk di publication ethic ini ya. Ini URL-nya kita copy, paste di sini.
Kemudian ini peer review proses. Nah, di sini kita copy peer review proses. Nah, ini copy URL, kita paste di sini. Kemudian does this publication check article for plagiarism? Yes. Karena di sini kita juga menstate adanya plagiarism checker Turnitin gitu ya. Kemudian uniknya DOI-nya pakai DOI ya kita ya. Nah, klik. Jika sudah semuanya kita cek dari awal. Jurnalnya, title-nya Ekonomika, Jurnal Ekonomi Islam. Additional title nggak usah. Editor in chief, publisher-nya, URL-nya, homepage-nya. Kemudian ini udah negaranya Indonesia, country-nya juga Indonesia, postcode-nya ini Central Java, itu nggak usah, pertama kali publish 2010, frekuensi semi annual setahun 2 kali, artikel dalam setahun itu ada 14, artikel terakhir di volume 12 isu nomor 1 tahun 2021. Full open access, imprintnya tidak perlu, nggak ada bintangnya, nggak ada asosiasinya, kita no. Sebagai publisher, owner dari jurnal ini adalah publisher itu sendiri. Kemudian subjeknya kita pilih business, finance, dan economic. Kemudian URL publication ethic sudah kita isi. Kemudian statement peer review policy sudah kita isi juga. Oke, kita next. Nah, access type for your journal. In order to perform a comprehensive evaluation, the Web of Science editorial team require access to the full text of the journal. Journal submit without full text access will be rejected without evaluation. Jadi dia butuh adanya full text-nya. Nah, dia minta full text-nya berupa PDF atau bisa diakses setidaknya. Kalau tidak bisa diakses maka dia akan di-reject, will be rejected without evaluation. Jadi tanpa dievaluasi akan langsung di-reject. If access is being provided via username and password, please provide this information in feed below. Jadi kalau website kita itu menggunakan not open access gitu ya, harus berbayar, maka disuruh menginformasikan di sini, nanti ada pilihannya sesuai dengan itu. Baik itu institution login, nah, maka ada username dan password. Kalau jurnal IP based, maka kita nanti harus menginfokan melalui email ini ya, publisher revision clarified ini. Jelas is print only, maka harus mengirim fisiknya ke alamat ini. Nah, karena kita jurnalnya open access, maka tidak perlu mengisi akses apapun, karena semua PDF full text yang ada di halaman depan ini di jurnal ini bisa diakses oleh siapapun tanpa harus login terlebih dahulu. Seperti ini kan full PDF-nya bisa diakses gitu ya. Nah, ini bisa diakses, maka tidak perlu kita mencantumkan username sama password. Kemudian klik next. Editorial contact, please enter the name of the main publishing contact for the journal. The editorial contact will receive email regarding the status of the journal. Maka ini munculkan saja orang yang bisa dihubungi, yang selalu standby untuk jurnal, katakanlah editor in chief-nya atau managing editor. Dalam hal ini saya akan mencontohkan ininya saja ya, editor in chief-nya saja, saya sendiri. Nah, kita munculkan di sini namanya, kemudian title-nya editor in chief, kemudian emailnya @walisongo.ac.id, phone numbernya karena Indonesia pakai 62 ya standarnya. Production contact ya, ini please enter the name of the primary contact at the publisher responsible for providing content. Jadi kalau mau dilibatkan orang lain boleh, tapi kalau takutnya orang lain tadi tidak in charge atau tidak mengikuti, maka nanti takutnya salah informasi, maka kita bisa use editorial contact, jadi sama dengan yang di atas. Your contact juga sama, kalau misalnya ada orang lain yang bisa dikontak dan bisa merepresentatifkan tentang jurnal kita, maka kita bisa isi berbeda dengan yang di atas. Namun apabila sama kontaknya, use editorial contact. Jadi nanti akan ini semua.
kemudian klik next. Nah ini summary-nya ya. Nah, sebelum kita proses submit, ini kan nanti di akhir submit, dan juga checklist, kita diinfokan kembali apa saja yang perlu diperhatikan. ISS-nya ini yang versi cetak, ini versi online-nya, pastikan sesuai. Kita primarily-nya sudah pakai bahasa Inggris. Untuk apa saja bahasa Inggrisnya ada di artikel title, abstract, author name, keyword, author address, dan juga references. Ini udah pakai bahasa Inggris. Jurnal detailnya Ekonomika, jurnal ekonomi Islam, editor in chief-nya sudah, publisher-nya sudah, kemudian homepage-nya sudah, print SSN-nya ini udah, Indonesia, postcode-nya, alamatnya semi annual dari 2010. Nah ini udah ya. Name of association nggak ada, owner title publisher. Nah ini rekaman yang tadi ya. Nah ini coba kita pastikan apakah ini publication ethic. Nah kok tidak bisa? Nah ini ada yang bermasalah. Jurnal Wali Songo ACID Ekonomika about editorial policy. Nah ini pentingnya kita untuk melakukan cross check tadi di editorial publication ethic. Apakah ada yang berbeda? Oh ini editorial policy. Editorial policy. Oke. Jadi ini ada semacam perubahan URL yang dilakukan oleh Web of Science ya. Maka nanti kita perlu menginfokan kepada pihak email, kita akan emailkan. Jadi terkait dengan statement publication ethic dan juga peer review process, karena ini semua sama sistem itu dijadikan huruf kecil ya. Padahal dari alamat resminya yang kita miliki di jurnal di OJS itu, ini bawaan OJS ya, itu ada huruf kecil, ada huruf besar ini ya. P-nya ini kan besar. Sementara di sistem dia terbacanya kecil. Nah ini kalau kita edit di tahapan ini ya. Nah, ini kan udah P besar ya. Ini udah P besar, kemudian ini udah sesuai gitu. Nah, kita go to summary lagi. Dia tidak berubah, nanti perlu kita infokan ya. Nah, nanti kita screenshot bagian ini, kemudian kita sisipkan juga URL kita yang betul, yang bisa diakses sebagai acuan dia dalam melakukan proses evaluasi gitu ya. Tapi kalau kita abaikan ini, nanti kemungkinan ketika dibuka sama dia not found gitu ya, nanti dia akan bertanya-tanya, loh ini kok tidak ada gitu. Ini juga sama, pasti akan not found dibuka. Nah mungkin kalau misalnya kita mau bikin alamat khusus, bisa pakai static page. Nanti path-nya itu bisa disesuaikan huruf kecil semua gitu ya, seperti di halaman misalnya index in Scopus itu kan, apa indexing and abstracting ini. Nah ini kan huruf kecil semua. Ini kalau kita masukkan akan aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala di sini. Nah tapi kita coba bawaan dari OJS, karena kalau pengalaman dari proses pendaftaran publisher, si Clarivate ini lebih responsif ya, dia akan menjawab permasalahan apapun gitu ya. Nah maka nanti kita juga akan coba gunakan dengan yang bawaan ini, tapi kita akan infokan nanti. Aksesnya open, kemudian kontaknya saya sendiri, prediction kontak juga saya sendiri, kontaknya juga saya sendiri. Kemudian meskipun harusnya ini lebih bagusnya adalah ketika masing-masing ini berbeda gitu ya, cuman harus dikondisikan dengan baik. Ini jangan lupa di checklist, karena ini bahwasanya kita confirm that all information is true or correct. Jadi semua informasi di atas benar. Ya. I acknowledge that the evaluation may be discontinued or unaccepted journal may be deselected if Web of Science find any information in this form to be misleading or untrue. Jadi kalau ditemukan informasinya ini tidak benar,
maka nanti suatu saat Web of Science bisa mendiscontinue atau mereject sewaktu-waktu. Oke, kita setuju dengan aturan tersebut, kemudian kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini kita dikasih survei, kita berikan surveinya. Nah, kita ikuti ya. Overall, how hard was submitting a journal for review? Easy but not very easy ya, gitu ya. Karena memang ada dua tahapan ya, publisher dulu baru jurnal dulu. Ini sekilas agak jelimet gitu ya, teman. Dibilang easy karena pihak Clarivate-nya juga mempermudah, memberikan kemudahan dari proses Java ini. Kita switch dulu ya ke Ekonomika, biar nanti terrecordnya adalah Ekonomika. Easy, kemudian next. Baik, itu kita bisa melakukan cek atas submission kita di sini ya, statusnya pending. Nanti kita bisa melakukan checking gitu. Dan jangan lupa tadi masalah yang publication ethic atau URL tadi bisa dilengkapi nanti atau diinfokan aja ke Gmail. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari kami. Semoga jurnal ini nanti akan kita update ya, apakah jurnal ini diterima atau tidak.